Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulidi. Kali ini saya akan mempresentasikan final project UAS mata kuliah Sistem Basis Data. Ini ada profil singkat dari saya. Selanjutnya itu ada software yang saya gunakan untuk mengerjakan final project ini. Yang pertama itu ada dbeaver, yang kedua itu ada Postgre, yang ketiga itu ada eWorks. Ini untuk membuat ERD, dan Excel ini untuk normalisasinya. Table of content-nya itu yang pertama ada pemahaman entity relational diagram, yang kedua itu ada pemahaman normalisasi, dan yang ketiga itu ada pemahaman query. Untuk soal pemahaman entity relationship diagram ini, konteksnya adalah Jakarta Books merupakan sebuah perpustakaan online yang menyediakan buku, majalah, jurnal, dan artikel. Mereka ingin membuat sistem yang efisien untuk mengelola inventaris, transaksi peminjaman, dan anggota perpustakaan. Jakarta Books ini memiliki beberapa cabang di seluruh kota, dan setiap cabang memiliki inventarisnya tersendiri. Ini ada beberapa persyaratannya. Persyaratan pertama dan persyaratan kedua, selanjutnya ada persyaratan ketiga sampai kelima. Soalnya adalah kita harus membuat ERD yang kompleks berdasarkan skenario di atas yang mencakup entitas-entitas berikut. Ada buku, majalah, jurnal, artikel, anggota, transaksi peminjaman, cabang, dan reservasi. Dan kita harus bisa pastikan untuk semua atribut kunci, hubungan antar entitas, serta kardinalitasnya, dan partisipasi dari setiap hubungannya. Kita masuk untuk penjelasan singkat ERD itu. ERD itu merupakan Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antara objek, entitas, beserta atribut-atributnya secara detail. Di sini ada beberapa simbol-simbol ER diagram. Ada entity. Entity itu kayak misalnya yang nyata-nyata, contohnya kayak dosen, mahasiswa, buku. Terus ada relationship. Relationship ini yang menghubungkan kedua entity ini. Biasanya seperti itu. Yang ketiga itu ada atribut. Atribut itu jadi di dalamnya entity lagi. Contohnya kayak misalnya entity-nya itu buku, maka atributnya itu ada misalnya ada judul, ada penerbit, dan ada lain-lainnya juga. Dan ada atribut multi value, identifying relationship. Untuk pembahasannya kita lihat aja langsung ini. Nah, ini hasil relationship diagram yang sudah saya buat. Di sini entity-nya kita bisa ketahuin ada anggota, ada cabang, buku, penulis buku, penulis, inventaris, jurnal, list pinjam, transaksi peminjaman. Nah, setiap entity ini dihubungkan oleh sebuah relasi. Relasi ini yang belah ketupat ini, teman-teman. Jadi, misalnya contohnya anggota ini melakukan transaksi peminjaman. Relasi ini biasanya itu kayak kata kerja gitu. Jadi misalnya untuk menyambungkan kedua entity ini ya harus ada relasi berupa biasanya itu ada kata kerja. Contohnya anggota daftar di cabang, anggota melakukan reservasi gitu. Selanjutnya ini kita bisa lihat di sini ada buku. Buku ini punya beberapa atribut. Ada ISBN, ada judul, ada ID item, ada kategori, ada tahun terbit. Nah, di sini tuh key-nya itu adalah ID item dan sebagainya. Untuk key-nya ini kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini atribut kuncinya itu di tabel anggota tadi. Yang menjadi primary key adalah ID anggota, dan yang menjadi foreign key-nya itu adalah ID cabang. Kemudian dari tabel cabang itu ada ID cabang, dari buku table itu ada ID item, itu merupakan primary key-nya. Terus ada table list reservasi, itu ada ID list reservasi sebagai primary key, ID reservasi sebagai foreign key, ID inventory sebagai foreign key, tabel penulis dan ID penulis sebagai primary key. Kemudian ada tabel penulis buku, itu ID penulisnya itu sebagai primary key, dan ID item itu sebagai foreign key. Nah, selanjutnya ini ada hubungan antar entitasnya. Yang kotak itu logonya. Nah, ini anggota dan cabang. Itu anggota dan cabang itu entitasnya itu dia ada di daftar di. Contohnya kayak gini. Nih, anggota transaksi anggota dan cabang ada di daftar di. Anggota dan reservasi itu ada di melakukan. Anggota dan transaksi peminjaman itu dimelakukan juga.
Terus cabang dan inventaris itu ada di punya, buku dan inventaris itu ada di memuat. Jadi inventaris memuat buku, atau buku ditulis penulis buku, kayak gitu contohnya. Kita balik lagi ke slide yang tadi, hubungan antar entitasnya. Ini ada list peminjaman inventaris melibatkan, terus ada anggota dan observasi itu parsial, buku dan penulis buku itu ditulis. Ini hubungan entitasnya. Selanjutnya kita ada kardinalitas setiap hubungannya. Itu ada anggota dan cabang itu merupakan many to one, mandatory. Selanjutnya ada cabang dan inventaris itu one to many. Terus ada inventaris dan buku itu one to many juga. Sampai inventaris dan artikel itu juga merupakan one to many. Selanjutnya ada anggota dan transaksi peminjaman itu one to many. Selanjutnya ada contohnya one to many itu kayak anggota dan transaksi peminjaman. Jadi setiap anggota ini, satu anggota ini teman-teman, dia bisa melakukan transaksi peminjaman itu lebih dari satu. Contohnya, contoh gampangnya itu kayak gitu. Terus ada transaksi peminjaman dan list peminjaman itu one to many juga. Terus list peminjaman dan inventaris one to many, sampai list reservasi dan inventaris itu one to many juga. Selanjutnya ada yang many to one. Many to one itu majalah dan penulis. Majalah ini banyak banget, sedangkan yang penulisnya itu cuma satu doang. Selanjutnya ada jurnal dan penulis. Jurnal juga banyak, jadi seorang penulis itu bisa buat jurnal yang banyak. Selanjutnya ada artikel dan penulis, penulis buku dan penulis. Terus ada buku dan penulis buku. Selanjutnya itu ada partisipasi setiap hubungan. Itu anggota dan cabang itu merupakan total. Cabang dan inventaris itu merupakan total juga. Sampai penulis buku dan penulis itu total juga. Dan buku dan penulis itu juga total juga teman-teman. Nah, selanjutnya ada soal pemahaman normalisasi. Di soal pemahaman normalisasi ini konteksnya adalah sebagai bagian dari proyek untuk meningkatkan sistem informasi akademik di universitas, akan diberikan tabel data universitas info yang belum ternormalisasi. Tabel ini mengandung informasi tentang mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain-lain. Ini untuk soal-soalnya ada 1 sampai 3. Ini untuk yang tabel awalnya. Kita dikasih tabel awalnya itu seperti ini. Selanjutnya ini kita lakukan first normal form ini. Yang pertama itu kita bisa lihat nih dari tabel awal itu dia nggak ada multi value atau nggak ada yang duplikasi. Jadi tabel awal ini udah memenuhi first normal form. Kita nggak perlu ubah-ubah lagi. Selanjutnya ini ada second normal form. Ketika terdapat ketergantungan parsial di mana beberapa kolom key itu bergantung pada sebagian primary key, langkah yang diperlukan untuk mencapai second normal form adalah membagi tabel menjadi 2 entitas terpisah yang bertujuan untuk setiap tabel itu memiliki primary key yang unik dan setiap kolom non key itu sepenuhnya tergantung pada seluruh primary key. Contohnya di sini ada tabel fakultas. Di tabel fakultas ini yang menjadi primary key-nya itu adalah ID fakultas. Kemudian di sini ada teknik nih. Dia 2 kali diulang. Terus ada humaniora juga 2 kali. Oleh karena itu kita gabungkan menjadi 1 agar unik gitu. Terus jadi kita ubah jadi teknik dan humaniora. Selanjutnya itu ada dari table program studi. Di sini juga kita lihat sebagai primary key-nya itu ID program studi. Untuk yang kita lakukan normalisasi itu ada di ekonomi dan psikologi. Jadi seperti ini. Kemudian ada tabel mahasiswa yang kita lakukan normalisasi. Untuk ini Nina dan Oka, yang menjadi primary key-nya itu adalah ID mahasiswa. Maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada tabel jadwal. Tabel jadwal itu ini. Untuk primary key-nya itu ID jadwal. Yang kita normalisasi adalah data ini. Menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk tabel nilai, tabel mata kuliah, dan tabel dosen, ini yang jadi
primary key-nya itu adalah ID mahasiswa, ID mata kuliah, dan ID dosen. Nah, untuk yang 3NF atau third normal form itu setelah sudah dinormalisasi menjadi tingkat second normal form, itu tidak ada ketergantungan fungsional transitif lagi pada setiap atribut, maka tabel tersebut itu sudah memenuhi bentuk normalisasi tingkat ketiga. Jadi kita nggak perlu naikin lagi menjadi third normal form. Kemudian bentuk BCNF ini dalam set tabelnya itu sudah mencapai tingkat normalisasi second normal form, dan bisa dipastikan BCNF ini terpenuhi, di mana setiap determinan yang bukan kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utamanya. Oleh karena itu, tabel ini sudah berada di bentuk BCNF. Untuk bentuk yang fourth normal form ini tidak ada ketergantungan multivariable juga, berarti tidak ada ketergantungan fungsional yang melibatkan atribut non-key dan non-key lainnya. Oleh karena itu, ini juga sudah memenuhi bentuk fourth normal form. Untuk bentuk fifth normal formnya juga dalam setiap tabel yang dinormalisasi hingga tingkat second normal form ini tidak terdapat dependency join, sehingga tabel tersebut sudah memenuhi atau mencapai bentuk normalisasi fifth normal form. Kemudian ada desain relasionalnya. Desain relasionalnya di sini ada tabel fakultas yang tadi itu yang menjadi primary key-nya itu adalah ID fakultas. Kemudian yang tabel program studi itu yang menjadi primary key-nya itu adalah ID program studi, dan foreign key-nya itu ada ID fakultas. Tabel mahasiswa itu ID mahasiswanya itu menjadi primary key, isinya itu ada nama mahasiswa, dan ID program studi itu sebagai foreign key. Tabel jadwal juga ini isinya kolomnya ini aja, dan yang menjadi primary key-nya itu adalah ID jadwal yang merupakan integer. Kemudian ada ID dosen itu sebagai foreign key-nya. Tabel dosen, ID dosen ini aja isinya nih, kolom-kolom ini, 3 kolom ini. Kemudian ID dosennya ini jadi primary key. Terus tabel mata kuliah ini yang menjadi primary key-nya itu adalah ID mata kuliah. Tabel nilai ini, ID mahasiswa ini, dia menjadi primary key dan foreign key juga, karena dia ini banyak digunakan di tabel-tabel lainnya, si ID mahasiswa ini. Kemudian ada ID jadwal juga sebagai primary key dan foreign key. Kemudian ada nilai. Nah, ini adalah query yang saya gunakan di sini. Untuk query yang ini kita menggunakannya pakai PostgreSQL. Di sini kita buat table dulu, create table fakultas, terus isinya apa aja? Isinya ada ID fakultas, nama fakultas, terus ada table, kita create table program studi. Isinya ada ID program studi yang menjadi primary key-nya, ada nama program studi, ID fakultas, terus foreign key-nya itu adalah ID fakultas yang merujuk atau reference ke fakultas. Fakultas ini tabelnya, si ID fakultas ini kolom yang ada di table fakultas. On delete set null, jadi ketika ada null ini dia akan di delete. Dan seterusnya kita buat table mahasiswa, kita buat table mata kuliah, dan kita buat table dosen. Ini juga kita buat table-tablenya, sama kita tentukan primary key dan foreign key-nya. Sampai table jadwal kita buat juga foreign key-nya. Di table jadwal ini ada 3, cukup banyak karena table jadwal ini banyak merujuk kepada table-table lainnya. Nah, ini adalah hasilnya, relasi antar tabelnya. Di sini saya untuk melihat hasil ini menggunakan dbeaver ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi dosen itu dia itu berhubungan kepada tabel jadwal. Kemudian si ID mahasiswa ini di tabel nilai jadi primary key di jadwal juga ID mahasiswa, di dosen primary key-nya ID dosen, mata kuliah juga ID mata kuliah, primary key-nya mahasiswa ID mahasiswa, program studi ID program studi, dan fakultas itu ID fakultas. Kemudian ada soal pemahaman query. Yang pertama ini kita
diminta untuk membuat query menampilkan daftar mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma, termasuk nama mahasiswa, ID dosen, dan nilainya. Di sini kita menggunakan dbeaver juga ya untuk mengelola soal ini. Di sini kita select listing dulu untuk nama mahasiswanya, kemudian juga ada ID dosen yang diminta kan, ID dosen, kemudian ada MKS mata kuliah ini, jadi mata kuliahnya juga diminta, kemudian nilainya. Dari nilai ini kita joinin ke 4 hal ini, jadi mahasiswa, jadwal, mata kuliah, dan dosen, agar outputnya nanti ada 4 kayak gini teman-teman. Kemudian kita order atau kita urutkan berdasarkan nilainya, jadi diurutkannya itu berdasarkan nilai yang tertinggi hingga yang terendah. Tapi di sini kita kasih limit 1, jadi kita pengen outputnya tuh 1 aja, nilai tertingginya aja gitu. Kalau misalnya kita pengen outputnya 5 ya kita tulis 5. Jadi nanti di sini di tabelnya ada 1 2 3 4 5 kayak gitu. Selanjutnya kita diminta tuliskan query yang mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi, dan menampilkan nama dosen serta jumlah mata kuliah yang diajar. Di sini sama, kita pakai select listing. Kita yaitu nama dosen, count listingnya ini berdasarkan ID mata kuliah sebagai jumlah mata kuliah. Kita ambil dari tabel dosen. Kemudian kita join jadwalnya, karena kita diminta tadi jadwal jumlah mengajarnya kan. Kemudian kita group by-nya berdasarkan nama dosen sama jumlah mata kuliah. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini dosen-dosen yang mengajar mata kuliah lintas program studi. Yang paling banyak ini ada yang 2 nih ya. Ada 2. Ada Pak Anton sampai Ibu Nina. Selanjutnya itu ada kita harus membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara program studi, kemudian menampilkan nama program studi dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita pakai select listing juga. Kemudian kita pakai average berdasarkan nilai, rata-rata berdasarkan nilai, rata-rata nilai. Kemudian from program studi, dari program studi ini kita ambil rata-rata nilainya. Kemudian kita masukkan atau kita join mahasiswa berdasarkan ID program studi dan ID program studi. Kemudian juga nilainya juga kita join juga. Kemudian kita group by si ID program studi ini. Kemudian kita order by dengan rata-rata nilainya. Maka hasilnya akan seperti ini. Program studi yang memiliki rata-rata nilai bisa kita ketahui dari tabel ini adalah program studi fisika. Kemudian yang kedua ada arsitektur. Yang ketiga itu ada matematika dan seterusnya. Untuk soal yang nomor 4 ini, kita diminta untuk membuat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antar fakultasnya dan menampilkan nama fakultas serta rata-rata nilai mahasiswa dari fakultas tersebut. Sama seperti sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia program studi, kalau ini tuh dia fakultas, tinggal kita ganti aja. Jadi nama fakultas, ini juga fakultas. Terus kita joinnya berdasarkan program studi, terus di sininya ID fakultas. Kemudian di sini ada mahasiswa di ID program studi juga. Terus joinnya itu nilai juga kita join dari nilai mahasiswanya. Kita grup by ID fakultas dan nama fakultasnya. Terus rata-rata nilainya kita cari. Nah di sini kita bisa ketahui nih fakultas-fakultas mana aja yang memiliki rata-rata nilai paling tinggi. Nah kita bisa bandingin satu-satu. Mulai dari arsitektur, itu dia memiliki rata-rata nilainya 91,5, disusul oleh FMIPA dengan rata-rata nilai 90, sains dan teknologi 89, hingga ilmu sosial 86,5. Soal yang terakhir ini kita diminta untuk membuat query yang bisa membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di semua mata kuliah yang diajarkan oleh masing-masing dosen, dan tampilkan nama dosen, mata kuliah yang diajar, serta rata-rata nilai dalam mata kuliah tersebut. Nah, di sini kita pakai select listing juga. Kita minta dulu, kita masukin dulu ini nama dosennya, kemudian nama mata kuliahnya,
Kemudian itu kita ambil rata-rata nilainya, average nilainya sebagai rata-rata nilai. Dari tabel dosen kita join jadwal, kemudian mata kuliah dan nilai. Kemudian kita grup berdasarkan nama dosen. Kemudian dan order by-nya ini berdasarkan rata-rata nilai. Maka kita akan dapatkan output table seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada Lisa dari mata kuliahnya ini psikologi sosial dengan rata-rata nilainya itu 93. Kemudian juga ada Lukman. Di sini ada makroekonomi. Di sini 93 juga. Kemudian ada Rudi, ini termodinamika, ada 92 juga. Jadi ini setiap dosen, dosen ini dia itu ngajar mata kuliah apa, dan rata-rata dia itu ngasih nilainya itu berapa ke setiap mahasiswanya. Jadi tabel ini sudah menjawab soal yang diminta, soal nomor 5 ini. Baiklah, sekian presentasi final project UAS sistem basis data dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.